Perkenalkan, nama saya Gabriela Suryani Mayaluju, mahasiswa jurusan Sosiologi semester 9 kelas A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Sosiologi Terapan yang ke-10 tentang kolektivitas dan kekuatan di internet. Internet telah menjadi fondasi penting dari tindakan dan perilaku sosial, terbuka, mencari kemungkinan baru, atau yang diperluas secara signifikan untuk berkomunikasi dan mengambil tindakan untuk individu dan kolektif. Hal ini mengakibatkan fenomena massa seperti putaran umpan balik pelanggan dan platform belanja seperti Amazon, jaringan sosial, komunitas, misalnya Facebook, Instagram, WhatsApp, Snapchat, publikasi media dan jaringan konsumsi misalnya YouTube, berbagai file besar-besaran dan secara spontan, kelompok perhatian yang berkembang atau ledakan kemarahan di media sosial atau di sekitar topik yang diangkat dalam hashtag. Namun, fenomena massa juga memasukkan minat terorganisir dan komunitas produksi dalam konteks terbuka, pengembangan sumber perangkat keras dan perangkat lunak, misalnya kernel Linux, atau pengembangan konten gratis, misalnya Wikipedia, serta gerakan sosial yang saat ini digunakan web sosial sebagai hal yang biasa ketika mobilisasi dan mengorganisasikan protes sosial. Ini menunjukkan bahwa internet memungkinkan kolektivitas berkembang menjadi impres fenomenasif dan berlapis-lapis yang menimbulkan beragam bentuk perilaku dan tindakan sosial yang neus untuk tidak terstruktur secara informal. Namun, selain spontanitas dan jaringan yang longgar, kolektivitas tidak pernah muncul begitu saja tiba-tiba. Dalam semua kasus, itu tertanam dalam kelembagaan dan infrastruktur tertentu, kerangka kerja yang memiliki efek penataan, tindakan, dan perilaku. Kerangka kerja ini secara tradisional, pemasukan aturan kelembagaan seperti hak untuk berkumpul dan berdemonstrasi atau kebebasan bersertifikat, infrastruktur media tertentu sebagai platform untuk informasi mention dan komunikasi. Pasar sebagai arena yang membentuk penyusun kolektif perilaku konsumen atau keberadaan ruang publik sebagai tempat berkumpulnya orang baik secara spontan atau secara terencana. Internet kemudian terdiri dari yang baru, lapisan substansial dan infrastruktur ini, yaitu yang melaluinya sebagian besar pertukaran sosial hari ini diatur. Banyak bentuk informasi individu dan kolektif mention, komunikasi dan koordinasi kini telah pindah ke ranah online dan dikoordinasikan dan disalurkan oleh serangkaian teknis yang dapat dikelola yang tersedia secara global platform dan layanan. Facebook misalnya berfungsi sebagai pusat jaringan sosial platform kerja, WhatsApp sebagai layanan perpesanan utama, YouTube sebagai yang terpenting hubungan distribusi dan untuk video, Google sebagai situs pencarian informasi pusat, Twitter sebagai layanan pesan utama, dan Amazon sebagai platform perdagangan berbasis web terkemuka. Semua platform dan layanan ini memungkinkan banyak platform baru atau berkembang secara signifikan bentuk ekspresi kolektif, namun mereka juga menyusun dan mengontrolnya seringkali dengan cara yang agak kaku melalui spesifikasi teknisnya. Platform dan infrastruktur utama internet saat ini sedang dikembangkan dan dioperasikan hanya oleh beberapa perusahaan teknologi global, terutama Google, Facebook, Amazon, dan Apple. Namun, selain mendominasi komputer utama pasar internet komersial, perusahaan-perusahaan ini juga berfungsi sebagai penjaga gerbang utama dan kurator pertukaran individu dan kolektif di internet, struktur pola komunikasi dan aktivitas penggunaannya dengan jasa, dan dengan melakukan itu memiliki kekuatan infrastruktur dan peraturan yang menjangkau
jauh melampaui posisi ekonomi daftar. Meskipun demikian, ini tidak membuat mereka maha kuasa. Lagi pula, kekuasaan bukanlah aset yang dimiliki sebagian orang dan sebagian lainnya tidak, tetapi selalu mengacu pada keseimbangan kekuatan sosial yang harus terus dirundingkan kembali secara keseluruhan. Saat ini, perusahaan internet terkemuka karenanya harus terus-menerus berurusan dengan volatilitas perilaku pengguna yang juga dapat mempertanyakan bisnis mereka secara cepat dan mendasar dengan pasar yang sangat dinamis dan konsentrasi inovasi yang berkembang pesat, pesaing baru dan dinamika ceruk, dan dengan upaya regulasi politik yang bertujuan menuju pembatasan pengaruh mereka. Di pasar internet komersial, perusahaan internet saat ini memiliki jangkauan yang lebih jauh berpegang pada masyarakat. Mengingat bahwa mereka mengoperasikan fondasi infrastruktur kunci web dan mereka telah menjadi aturan utama menetapkan aktor yang menyusun pengalaman online pengguna individu dan kolektif informasi. Lebih khusus lagi, mereka memperlakukan kondisi kerangka kerja pada pengguna ini dan formasi yang gerakan dan perilakunya muncul dan mengambil bentuk di sekitar mereka, penawaran dan tindakan. Dengan demikian, mereka bukan sekedar badan perantara seperti telepon perusahaan, tetapi melalui infrastruktur dan kekuatan aturan mereka menjadi pemimpin dan pembuat opini dalam wacana publik. Dari kawanan dan kerumunan hingga gerakan dan komunitas, internet memungkinkan bentuk-bentuk baru dari perilaku dan tindakan kolektif dimanapun pada spektrum antara individu dan organisasi. Teknologi online memungkinkan adanya agregasi preferensi sumber yang dikumpulkan terutama dari sistem umpan balik konsumen atau penggunaan kolektif media sosial yang ekstensif, misalnya Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, dan platform berbagi file misalnya The Pirate Bay. Fenomena kolektif lebih lanjut, fenomena termasuk bentuk baru, memobilisasi, dan lives matter, serta konten terbuka, dan mengorganisir protes politik seperti Occupy or Black Lives Matter, serta konten terbuka dan komunitas sumber terbuka seperti Wikipedia dan atau Linux. Dalam semua kasus ini, teknologi online tampaknya berfungsi sebagai agen penyelenggara. Kemampuan individu untuk bertindak dengan sengaja dan kreatif sebagai aktor sosial tidak ada lagi diperdebatkan. Tentu saja, tindakan dan cakupan tindakan aktor individu adalah ditentukan bersama dan dipengaruhi oleh konteks sosial tertentu, oleh aturan dan norma sosial, dan dengan ekspektasi peran tertentu. Secara umum, tindakan individu sajalah dengan orientasi lembaga regulasi, normatif dan budaya, tunduk pada signifikan tekanan untuk menyesuaikan diri dengan kelompok dan sangat cenderung meniru perilaku yang diamati di tempat lain atau sudah dianggap positif secara sosial. Namun demikian, tindakan aktor individu tidak terbatas pada tujuan sederhana. Pengisian ekspektasi peran yang ditentukan, fokus kaku pada norma dan nilai sosial, atau kepatuhan dengan aturan yang didefinisikan dengan baik, seperti yang diperdebatkan oleh para pendukung awal fungsionalisme struktural. Di internet juga, aktor individu membedakan diri mereka dengan sangat berbeda orientasi tindakan dan berbagai tingkat serta cakupan aktivitas dan kreativitas. Setiap dari mereka memanfaatkan kemungkinan yang diperluas yang ditawarkan oleh web secara independen, lekuk dan secara selektif. Namun, hanya sedikit dari pelaku tersebut yang melakukan intervensi secara aktif atau secara kreatif dalam pengembangan teknologi produktif
layanan, atau konten baru, memberikan kontribusi substansial untuk perluasan layanan web dan infrastruktur, atau menonjol karena sengaja melanggar aturan atau perilaku yang menentang standar.